Bang, coba dong bahas kaliber. Kenapa ya motor lu ngeremnya Senin berarti hari Jumat? Padahal kalau misalkannya pengen kaliber mah langsung baik datang ke sebuah event, tinggal bawa kunci ukuran 12 ataupun 14. Biasanya kejadian sih beberapa event gitu ya. Kaliber bisa hilang kan, aneh kata gue. Buat kalian yang kalipernya udah hilang, terus buat kalian yang request rekomendasi 6 kaliper harga 1 sampai 2 jutaan. Seperti biasa ntar linknya ada di bawah video ini, oke? Let's go to the list, guys. List yang pertama langsung aja kita opening dari WR3 kaliper Axia 4 piston 1 pin. Apa yang menjadi keunggulan dari kaliper WR3 4 piston ini? Nah, pertama kita ngomongin dari teknologi dan juga material yang pastinya dipahat utuh dari material full CNC billet aluminium T6061. Pokoknya keras dah. Kalau misalkannya kagak percaya, coba lempar kepala teman lu pade. Goblok. Ya pastinya emang udah kelas teri dah. Varian ini menggunakan arsitektur 4 piston dengan sistem pengunci 1 pin. Jadi gitu ya, kalau misalkannya pengen lepas kampas rem itu tinggal lepas pin atasnya atau penguncinya tinggal lepas, pasang yang baru, pasangan lagi, udah beres gitu ya. Makin mudah dicolong intinya mah. What? Terus yang pastinya kalau ngomongin keunggulan utama itu ada pada bagian tingkat kepresisian strukturalnya yang emang luar biasa kaku atau rigid, anti ringkih-ringkih oblak kagak ada di kaliper ini. Kaliper tidak akan memuai atau melar atau biasa disebut dengan flexing walaupun minyak rem berada di titik didih ekstrim akibat pengereman keras berturut-turut. Dengan harga yang harus kalian bayar buat kaliper seprivilege ini harganya hanya 2 jutaan aja. Seperti biasa linknya di bawah video ini. Oke, let's go next to the list, guys. Selanjutnya datang dari TDR Racing 4 piston 1 pin dengan pitch 100 mm. Kalau misalkannya kita ngomongin teknologi dan juga material yang dimana menggunakan arsitektur radial mount dengan jarak pitch baut 100 mm, dilengkapi dengan sirkuit quad piston aktif yang pastinya bertekanan tinggi. Ini piston kaliper, bukan piston Pegasus R ya, udah beda kata gua. Kalau misalkan ngomongin keunggulan utama dari kaliper ini yang dimana mengadopsi teknologi motor balap sirkuit, dudukan model radial membuat gaya jepit kaliper tegak lurus sempurna terhadap cakram yang pastinya meminimalisir getaran balik ke suspensi saat melakukan hard braking di kecepatan tinggi yang pastinya sangat cocok untuk motor sport moge R15, moge CBR Klotok dan juga si lele GSX R150 ataupun buat matic-matic besar sekelas X-Max, karena emang konfigurasi seperti ini tuh biasanya digunakan di moge-moge dengan keunggulan benefit dan juga performa yang pastinya unggul dengan konfigurasi yang emang digunakan di motorsport. Harga yang harus kalian bayar buat kaliper ini hanya 2 juta. Cocok buat kalian UMR yang udah nabung gitu ya, udah banyak duitnya, bingung mau dibeliin apa, mendingan buat refund. Sahabat biasa linknya di bawah video ini. Oke, let's go next to the list, guys. Selanjutnya dari KTC Kitako SL115 2 piston aja, dan menjadi keunggulan dari kaliper ini diantaranya teknologi dan juga material yang dimana menggunakan material paduan aluminium ultra padat dengan konstruksi bodi ultra slim yang mengemas 2 piston besar, karena ini kalipernya itu cuma just only 2 piston anjay. Kebanyakan makan asin soal ngomong bahasa Inggris kategori. Yang pastinya berdiameter melebar gitu. Lantas kalau misalkan ngomongin keunggulan dari kaliper ini yang dimana solusi untuk velg yang sempit buat motor-motor kecil cocok ini kaliper gitu ya. Emang penyakit utama buat motor matic kecil gitu ya, Vario, Beat, Scoopy, Aero, NMAX, Lexi, EDP. Ini kan bukan moge kan, bukan kan? Motor gendut ya. Jadi kalau misalnya pengen upgrade kaliper besar, yang pastinya bodi kalipernya itu mentok ke velg gitu apa ke jari-jari gitu biasanya. Nah, untuk seri SL115 ini didesain sangat ramping ke samping agar bebas gesekan. Namun punya piston internal yang besar. Jadi meskipun emang ramping kecil, ini motor tetap pakem gitu ya. Baru niat mau ngerem motor udah berhenti. Harganya ya lumayan juga sebenarnya, itu 2 jutaan itu udah paket lengkap dengan bracket dan juga bonus selang remnya juga. Harga basicnya itu mungkin 1 jutaan kurang gitu sebenarnya buat hanya just only for kalipernya aja, guys ya. Linknya di bawah video ini. Oke, let's go next to the list, guys. Selanjutnya datang dari brand RPD Zenith. Apa yang menjadi keunggulan dari kaliper ini? Pertama kalau ngomongin teknologi dan juga material, mengusung teknologi radial mount pitch 100 mm dengan diameter piston ukuran yang lumayan besar, ada di angka 29,9 mm, hampir 30
mm seukuran piston Mio kali ya, atau Jet X25R atau Jet 1000 gitu, kagak tahu dah ya. Bahannya menggunakan aluminium premium yang dirancang khusus untuk mempercepat pelepasan panas. Ini buat yang komen tiap kutipan ngomong premium gitu ya. Bang, itu yang premium bisa ke reguler gak? Kalau misalkan yang gak diperpanjang ataupun gak dibayar, ngotak, kata Ripan mah ngotak gitu ya. Gak bisa. Lalu ngomongin keunggulan utama dari kaliper ini, dilengkapi dengan hard anodized aluminium piston yang dimana tahan korosi serta 2 lubang baut banjo untuk fleksibilitas jalur selang rem. Biasanya sih ini untuk dual kaliper kiri dan juga kanan, kan masuk ke kaliper kanan, dari kanan ditransfer lagi ke kaliper kiri selang remnya gitu. Jadi nggak pakai cabang selang rem kayak kebanyakan motor-motor moge bawaan. Nah, varian ini memberikan cengkraman mekanis hidrolis yang sangat konsisten, membuatnya menjadi favorit pastinya buat pengguna motor-motor besar. Buat moge juga bisa karena emang 100 mm pitchnya, apalagi dengan ukuran diameter piston yang sangat besar. Harganya hanya 2 jutaan aja. Linknya di bawah video ini. Oke, let's go next to the fourth list guys. Selanjutnya list yang kelima itu adalah Groza varian 4 piston. Dan apa yang menjadi keunggulan dari kaliper Groza ini? Pertama, kalau misalkannya seperti biasa ngomongin teknologi, yang pasti kagak ada bluetooth apalagi wifi, dan material bukan dari ubi Cilembu. Diproduksi secara presisi dengan mesin full CNC aluminium billet menggunakan tipe dudukan radial mount dengan pit ukuran 82 mm serta konfigurasi 4 piston aktif, bukan gimmick pastinya. Lo ngomongin keunggulan dari kaliper ini yang dimana spesifikasi shock aftermarket ataupun motor kecil dengan jarak pit kurang lebih 82 mm ini masih bisa menggunakan kaliper ini. Ya tinggal akal-akalin pakai bracket dikit gitu. Yang pastinya menjadi favorit bagi pengendara yang menggunakan shock breaker depan variasi seperti KTC ataupun ya seperti USD varian gitu. Emang ukurannya itu ringkas, posisi kaki radialnya itu membuat distribusi pengereman seimbang tanpa getaran lateral. Udah benar-benar benefitnya tuh banyak banget buat kaliper ini, dan juga emang diameter piston yang relevan dengan pitch yang juga tidak terlalu berlebihan. Harganya hanya 1,6 jutaan aja seperti biasa, linknya di bawah video ini. Let's go to the last guys. Selanjutnya dari Respro Monoblock GP1R. Buset, Valentino Rossi pakai kaliper ini kagak ya? What? Iya, coba kasih tahu dong kolom komentar. Apa yang menjadi keunggulan dari kaliper Respro ini? Mengusung arsitektur radial pit 100 mm dengan struktur bodi bergaya monoblock 2 piece yang kokoh, dilengkapi dengan sistem 4 piston fungsi, kagak ada gimmick pastinya. Lalu kalau misalkan yang kita ngomongin keuntungan ataupun benefit dari kaliper ini, yang dimana rasa pengereman yang sangat padat saat mendalam in braking atau firm brake feel. Untuk piston Bigfootnya memberikan penambahan volume dorong minyak rem yang masih membuat daya gigit cakram terasa sangat instan dan juga pakem. Baru ngerem dikit motor udah berhenti. Ya pastinya emang sangat ideal buat motor-motor kenceng karena harganya juga lumayan ideal. Ada di angka 1 jutaan aja, dan kalau misalkan buat dengan berbagai benefit lainnya seperti paket gitu ya bisa sampai 2 jutaan gitu ya. Linknya di bawah video ini. Oke, let's go to the closing guys. Yes, dari ke-6 list ini mana yang pernah kalian pakai dan kira-kira mana yang paling worth it dan apa lagi yang harus direkomendasikan? Komen kolom komentar. So, thank you guys.